Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Para pembelajar sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai air dan lingkungan industri. Topik ini berkaitan dengan mata kuliah Sistem Lingkungan Industri. Mari kita mulai ya. Air merupakan sumber daya alam terbarukan yang dibutuhkan dalam seluruh aspek di kehidupan. Negara kita, Indonesia, merupakan negara kepulauan yang memiliki sumber daya air yang sangat berlimpah dan berpotensi menghidupkan banyak sektor, seperti pariwisata, pertanian, dan juga industri. Salah satu sektor yang sangat membutuhkan air adalah sektor industri, karena sektor industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan suatu wilayah. Air merupakan kebutuhan primer dalam proses industri, sehingga dibutuhkan penyediaan air bersih dengan kualitas serta kuantitas yang dapat memenuhi kebutuhan industri. Dengan demikian, maka kegiatan industri akan dapat berjalan dengan baik. Air yang secara kimia hanya terdiri dari atom H dan O mempunyai sifat yang unik. Tanpa air, tidak akan mungkin terdapat kehidupan. Sementara itu, air di alam ini dijumpai dalam 3 bentuk, yakni bentuk padat, bentuk cair, dan bentuk gas. Bentuk mana yang akan ditemui tergantung keadaan cuaca setempat. Kepadatan atau density seperti halnya bentuk juga tergantung pada temperatur dan tekanan barometris. Para pembelajar, menurut WHO saat ini terdapat 2 miliar orang yang menyandang risiko menderita penyakit murus disebabkan oleh air dan makanan. Ternyata penyakit ini merupakan penyebab utama kematian lebih dari 5 juta anak-anak setiap tahunnya. Sumber-sumber air yang semakin dicemari oleh limbah industri yang tidak diolah atau tercemar karena penggunaannya melebihi kapasitasnya untuk dapat diperbaharui. Bila kita tidak mengadakan perubahan yang radikal dalam cara kita memanfaatkan air, mungkin saja suatu ketika air tidak lagi dapat digunakan tanpa pengolahan, khususnya yang biayanya melewati jangkauan sumber daya ekonomi bagi kebanyakan negara. Sumber kehidupan ini persediaannya semakin terbatas dan semakin hari semakin terpolusi oleh kegiatan manusia. Berdasarkan faktanya, masih juga terlalu banyak orang yang tidak mempunyai akses ke air. Sekalipun air merupakan sumber daya yang terbatas, konsumsi air telah meningkat 2 kali lipat dalam 5 tahun terakhir. Dan ternyata kita gagal mencegah terjadinya penurunan mutu air tersebut. Pada saat yang sama, jurang antara tingkat pemakaian air di negara-negara kaya dan negara-negara miskin juga semakin dalam. Pada dewasa ini, sekitar 1,2 miliar penduduk dunia tidak mempunyai akses ke air bersih. Dan hal ini hampir 2 kali dari jumlah yang tidak mempunyai fasilitas sanitasi dasar yang memadai. Potensi dan ketersediaan air di Indonesia saat ini diperkirakan sebesar 15.000 meter kubik per kapita per tahun. Jauh lebih tinggi dari rata-rata pasokan dunia yang hanya 8.000 meter kubik. Pada tahun 1930, Pulau Jawa masih mampu memasok 4.700 meter kubik per kapita per tahun. Namun saat ini total potensinya sudah tinggal sepertiganya, yakni tinggal 1.500 meter kubik per kapita per tahun. Pada tahun 1930, Pulau Jawa masih mampu memasok 4.700 meter kubik per kapita per tahun. Namun saat ini total potensinya sudah tinggal sepertiganya, yakni tinggal 1.500 meter kubik per kapita per tahun. Dan pada tahun 2020 total potensinya mencapai 1.200 meter kubik per kapita per tahun. Nah, dari potensi alami ini, yang layak dikelola secara ekonomi hanya 30% saja, sehingga potensi nyata tinggal 400 meter kubik per kapita per tahun.
Angka ini tentu saja jauh di bawah angka minimum PBB, yaitu sebesar 1000 meter kubik per kapita per tahun. Padahal dari jumlah 35% tersebut, sebesar 6% diperlukan untuk penyelamatan saluran dan sungai-sungai sebagai maintenance law. Oleh karena itu, pada tahun 2025, International Water Institute menyebut Jawa dan beberapa pulau lainnya termasuk dalam wilayah krisis air. Berdasarkan studi Water Resources Development tahun 1990, Pulau Jawa sudah mengalami defisit air. Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup pada tahun 1997 dalam neraca airnya menyatakan bahwa secara nasional belum terjadi defisit air. Tetapi khusus untuk Jawa dan Bali sudah terjadi defisit tahun 2000 dan tahun 2015 bertambah dengan wilayah Sulawesi dan NTT. Karakteristik air limbah. Secara awam, air yang tercemar dapat dilihat dengan mudah, misalnya dari kekeruhannya. Karena umumnya orang berpendapat bahwa air murni atau bersih itu jernih dan tidak keruh, atau dari warnanya yang transparan dan tembus cahaya, atau juga dari baunya yang menyengat hidung, dan dapat juga dari tanda-tanda gatal yang ditimbulkan pada kulit, dan ada juga yang dapat merasakan dengan lidah seperti rasa asam dan getir. Dengan demikian, sebenarnya mudah untuk mengenal pencemaran. Oleh karena itu, jangan meremehkan informasi dan keluhan masyarakat tentang pencemaran air ya. Para pembelajar, air yang tercemar juga dapat diketahui dari matinya atau terganggunya organisme perairan, baik itu ikan, tanaman, dan hewan-hewan yang berhubungan dengan air tersebut. Dalam menentukan karakteristik limbah, berikut ini adalah parameter-parameter yang dipakai. Yang pertama, parameter suhu. Parameter ini sangat diperlukan dalam penentuan karakter limbah, karena menyangkut kecepatan reaksi dan pengaruhnya terhadap kelarutan suatu gas, bau, dan rasa. Beberapa jenis bakteri populasinya dipengaruhi oleh suhu dari limbah, dan organisme perairan sangat peka terhadap perubahan suhu air. Yang kedua, parameter rasa dan bau. Parameter ini seringkali diakibatkan oleh material-material terlarut. Dapat berupa zat organik seperti fenol dan klorophenol. Bau dan rasa merupakan sifat air yang sangat subjektif, karena itu sulit diukur. Tetapi bisa diidentifikasi seperti bau busuk, bau gas, rasa pahit, dan rasa masam. Yang ketiga, parameter warna. Estetika air sering dilihat dari warna. Air yang jernih, transparan, segar, dan tidak bau merupakan indikator air yang bagus secara awam. Berikutnya, parameter kekeruhan. Hadirnya material berupa koloid menyebabkan air menjadi tampak keruh, yang secara estetis kurang menarik dan mungkin dapat berbahaya bagi kesehatan. Kekeruhan dapat pula disebabkan oleh partikel-partikel tanah liat, lempung, lanau, atau akibat buangan limbah rumah tangga. Pada pembelajar selanjutnya adalah parameter padatan. Padatan hadir dalam air berupa zat-zat tersuspensi atau terlarut dan dapat dibedakan dalam bentuk organik atau inorganik. Padatan yang dapat diendapkan adalah jumlah padatan yang dapat dipisahkan dari air. Selanjutnya, parameter konduktivitas. Konduktivitas suatu larutan tergantung pada jumlah garam-garam terlarut, dan untuk larutan yang encer, konduktivitasnya kurang lebih akan sebanding dengan nilai TDS. Berikutnya, parameter pH. Tingkat asiditas atau alkalinitas suatu sampel diukur berdasarkan skala pH yang dapat menunjukkan konsentrasi ion hidrogen dalam larutan tersebut. Skala pH mempunyai rentang 0 sampai 14 dan nilai 7 sebagai pH netral. Di bawah 7 larutan disebut asam, sedangkan di atas 7 larutan disebut basa. Reaksi kimia banyak dikendalikan oleh nilai pH. Dan demikian pula aktivitas biologi yang biasanya dibatasi oleh rentang pH yang sangat sempit.
Air yang terlalu asam atau basa tidak dikehendaki, karena akan bersifat korosif atau kemungkinan akan sulit diolah. Selanjutnya, parameter oxidation reduction potential. Dalam setiap sistem yang sedang melangsungkan proses oksidasi akan terjadi perubahan yang terus-menerus. Rasio antara material dalam bentuk tereduksi dan material yang teroksidasi. Berikutnya, parameter alkalinitas. Alkalinitas disebabkan oleh hadirnya bikarbonat, karbonat, atau hidroksida. Maka, air dikatakan mempunyai alkalinitas. Pada umumnya, alkalinitas disebabkan oleh bikarbonat yang berasal dari larutnya batu kapur dalam air tanah. Alkalinitas sangat berguna pada air maupun air limbah karena dapat memberikan buffer untuk menahan perubahan pH. Parameter asiditas. Air alam dan air limbah rumah tangga umumnya mempunyai buffer dalam bentuk sistem CO2 HCO3, asam karbonat H2CO3 yang tidak bisa dinetralkan secara sempurna sampai pada pH 8,2 dan tidak akan menahan perubahan pH di bawah 4,5. Para pembelajar, kita lanjutkan parameter berikutnya ya. Parameter kesadahan. Kesadahan adalah sifat air yang dapat mencegah pembentukan busa dalam pemakaian sabun dan dapat menimbulkan kerak dalam peralatan-peralatan yang berhubungan dengan pemakaian air panas. Berikutnya, parameter oksigen terlarut. Oksigen adalah elemen yang paling penting dalam pengendalian kualitas air. Air permukaan yang mengalir deras dan jernih biasanya mengandung oksigen dengan kadar yang jenuh. Akan tetapi, oksigen yang terlarut tersebut dapat berkurang secara cepat akibat hadirnya air limbah. Limbah tersebut banyak mengandung bahan organik. Parameter kebutuhan oksigen. Senyawa-senyawa organik pada umumnya tidak stabil dan mungkin saja teroksidasi secara biologis atau kimiawi menjadi bentuk yang lebih sederhana atau stabil. Indikator adanya zat organik dalam air limbah dapat diperoleh dengan cara mengukur jumlah kebutuhan oksigen yang diperlukan untuk menstabilkannya dan dapat dinyatakan dengan parameter BOD, angka permanganat atau COD. Parameter nitrogen. Nitrogen merupakan elemen penting karena reaksi biologi dapat berlangsung hanya jika tersedia nitrogen yang cukup. Parameter klorida. Klorida adalah penyebab rasa payau dalam air dan merupakan indikator pencemaran dari air limbah rumah tangga. Mengingat klorida berasal dari urin manusia. Parameter biologi. Hampir semua air limbah mengandung beraneka ragam mikroorganisme. Misalnya, air limbah rumah tangga dapat mengandung lebih dari 106 individu per mililiter. Tetapi angka yang tepat seringkali tidak dapat diukur. Berikut ini mari kita bahas pencemaran air dan contoh pencemaran. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan PPRI Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Yang dimaksud dengan pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia. Sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Dari definisi tersebut, tersirat bahwa pencemaran air dapat terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja dari kegiatan manusia pada suatu perairan yang peruntukannya sudah jelas. Sumber air didayagunakan manusia untuk berbagai keperluan. Pendayagunaan air dalam berbagai bidang budaya antara lain untuk transportasi, menghasilkan listrik dari energi potensial pada bendungan, industri, dan pariwisata. Perkembangan budaya ini terjadi akibat peningkatan kebutuhan yang dirasakan manusia
dan adanya interaksi manusia itu sendiri dengan lingkungan air. Para pembelajar, peninggalan sejarah telah menunjukkan bahwa air telah memberi rangsangan bagi perkembangan budaya manusia purba. Hal ini tampak pada benda-benda purbakala yang seringkali terdapat pada penggalian berupa periuk-periuk yang dipakai untuk menyimpan air. Permasalahan lingkungan sering menjadi permasalahan pemerintah. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan industri, permasalahan lingkungan, baik pencemaran pada air, tanah, udara, dan permasalahan sampah semakin meningkat dari hari ke hari. Akibat dari itu, nampaknya pemerintah menjadi sangat sibuk mengurusi limbah dari tahun ke tahun. Kesibukan itu berakibat meningkatnya anggaran yang harus disediakan. Bersamaan dengan pembangunan di bidang ekonomi yang masih membutuhkan data, perbaikan lingkungan sering tidak mendapat prioritas dalam pembangunan, dan bahkan cenderung pembiayaan perbaikan lingkungan didapat dari hutang atau bantuan luar negeri. Pandangan untuk melihat limbah sebagai sumber daya memberi angin segar untuk sejenak menatap peluang yang muncul bahwa pengolahan limbah menjanjikan keuntungan dalam berusaha. Pembangunan industri yang bergerak di bidang lingkungan sebaiknya dilaksanakan secepat mungkin agar industri tersebut dapat menjadi partner pemerintah dalam mengatasi masalah lingkungan. Saat ini, industri yang bergerak di bidang lingkungan masih sangat sedikit. Baru ada seperti PDPAL Jaya dan perusahaan-perusahaan kecil yang belum muncul namanya. Jika industri lingkungan terus dibina dan menjadi besar dan sehat, maka suatu saat pemerintah tidak terlalu sibuk mengurusi lingkungan, namun akan lebih berkonsentrasi dalam membuat kebijakan-kebijakan di bidang lingkungan. Para pembelajar, sungai adalah salah satu sumber daya alam yang bersifat mengalir, sehingga pemanfaatan air di hulu akan menghilangkan peluang di hilir. Pencemaran sungai dapat terjadi karena pengaruh kualitas air limbah yang melebihi baku mutu air limbah. Di samping itu juga ditentukan oleh debit air limbah yang dihasilkan. Indikator pencemaran sungai selain secara fisik dan kimia juga dapat secara biologis. Jumlah aliran air limbah yang berasal dari industri sangat bervariasi, tergantung dari jenis dan besar kecilnya industri, pengawasan industri, derajat penggunaan air, derajat pengolahan air limbah yang ada. Air limbah mempunyai komposisi yang sangat bervariasi sesuai dengan sumber asalnya. Polutan dalam air mencakup unsur-unsur kimia, patogen atau bakteri, dan perubahan sifat fisika dan kimia dari air. Adapun sifat fisika dan kimia air meliputi derajat keasaman, konduktivitas listrik, suhu, dan fertilisasi permukaan air. Para pembelajar, agar dapat meminimalisir dampak buruk dari limbah industri, maka dilakukan beberapa penelitian agar dapat mengurangi dampak buruk tersebut. Contohnya adalah yang dilakukan di Sungai Kabupaten Bengkulu Tengah, khususnya di Desa Talang 4. Terdapat 2 pabrik karet, yaitu PT Batanghari dan PT Bukit Angkasa Makmur, yang dibangun untuk menampung hasil perkebunan masyarakat lokal. Sebelum adanya pabrik karet, penduduk tidak mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk mendukung kegiatan sehari-hari penduduk. Namun, sejak berdirinya pabrik-pabrik di daerah ini, masyarakat mulai kesulitan mendapatkan air bersih yang layak untuk digunakan. Kondisi ini memaksa penduduk untuk membuat sumur gali di lingkungan rumahnya. Para pembelajar sekalian, dampak yang timbul akibat limbah buangan pabrik karet terdiri atas pencemaran udara berupa bau dan pencemaran air sungai akibat limbah cair. Masyarakat mengalami penyakit kulit berupa gatal-gatal setelah menggunakan air sungai yang tercemar limbah pabrik. Namun masyarakat tidak dapat menuntut ganti rugi untuk dampak yang mereka rasakan itu.
Nah, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kualitas air dari sungai di Bengkulu berdasarkan tingkat pencemaran yang terjadi akibat limbah cair buangan pabrik karet. Metode yang digunakan adalah mengambil sampel air pada 4 titik yang dianggap mewakili. Kemudian dianalisa parameter pencemar. Parameter pencemar tersebut yakni pH, zat padat tersuspensi, amonia, natrium total, BOD, dan COD. Terdapat 2 pabrik karet yang terletak di sepanjang Sungai Air Bengkulu, yaitu PT Bukit Angkasa Makmur yang terletak di Desa Kembangsari, Kecamatan Talang 4, dan PT Batanghari terletak di Desa Taba Penanjung, Kecamatan Karangtinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah. Produksi pabrik ini sekitar 0,5% dari total ekspor nasional. Pabrik pengolahan karet mentah yang ada di daerah ini memberikan andil bagi kemajuan perekonomian masyarakat lokal. Pengaruh positif dari pendirian pabrik adalah peningkatan infrastruktur jalan menuju maupun keluar areal pabrik. Keadaan ini menguntungkan warga, karena daerah ini menjadi ramai sehingga warga dapat membuat usaha sampingan seperti warung makan, minimarket maupun sarana lain sebagai penunjang. Di samping itu juga memperanjar penduduk untuk menjual hasil kebun mereka. Dampak positif lainnya adalah pemakaian tenaga kerja lokal untuk diperbantukan di pabrik-pabrik karet ini sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Pengolahan karet mentah selain menghasilkan produk juga menghasilkan limbah buangan. Limbah yang dihasilkan berupa pencemaran udara, yakni bau, limbah padat, dan limbah cair. Pencemaran udara, yakni bau yang sangat menyengat dari karet mentah, sangat mengganggu kenyamanan warga sekitar. Limbah padat yang terdiri dari sisa-sisa karet, endapan, lembaran plastik, pasir, dan potongan-potongan kayu yang berbahaya bagi kesehatan dan merusak nilai estetika sungai. Selain itu, limbah cair yang dihasilkan dari sisa pengolahan karet mentah berupa limbah minyak dibuang ke sungai yang terletak tidak jauh dari pabrik tersebut. Dampak dari pembuangan limbah cair ini mengakibatkan air sungai menjadi kotor dan tercemar. Hal ini terlihat dari warna air sungai yang berubah menjadi keruh. Aktivitas pabrik yang membuang limbah cair ke Sungai Air Bengkulu yang berada di hulu das sangat mempengaruhi ekosistem sungai tersebut. Di samping juga mencemari sumber air PDAM. Penduduk yang sehari-hari memanfaatkan air sungai sebagai sarana mandi dan cuci tidak dapat lagi memanfaatkan air sungai yang tercemar, sehingga warga harus menggunakan air sumur. Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar tingkat pencemaran yang terjadi di sungai tersebut, sehingga dapat diberikan alternatif pemecahan masalah yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan pencemaran air sungai. Mari kita perhatikan tampilan yang ada pada layar ya, tentang masalah dan tujuan dari penelitian tersebut.
Berikutnya adalah kesimpulan yang juga dapat kita peroleh dari paparan pada video ini. Mari kita ikuti bersama ya. Nah, para pembelajar sekalian, akhirnya sampailah kita pada penghujung video kali ini. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk seluruh perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Semoga dengan mempelajari bahan-bahan dari referensi-referensi lainnya dan juga dengan menonton video-video yang berkaitan, maka pemahaman kita semua akan semakin bertambah lengkap. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.